Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, siswa SMP Negeri 2 Kubung. Bagaimana kondisinya? Keadaannya sehat? Semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa kita selalu memakai aturan protokol kesehatan. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan pada kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya Ananda semuanya silakan mengamati peta berikut ini. Nah, berdasarkan pengamatan peta tersebut, maka judul materi kita hari ini adalah mengenal negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita membahas pada materi, ada baiknya Ibu bacakan kompetensi dasar kita hari ini adalah memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, berdasarkan kompetensi dasar tersebut, maka ada 5 indikator yang indikator ini menjadi tujuan pembelajaran yang harus kamu semuanya pahami. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian letak geografis dan koordinat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi letak negara ASEAN secara geografi dan koordinat. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan negara-negara ASEAN yang memiliki ciri khusus berdasarkan bentang alam. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan negara-negara ASEAN yang berbentuk semenanjung. Yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi batas-batas negara ASEAN. Nah, sebelum kita menguraikan tujuan pembelajaran tersebut, ada baiknya Ibu jelaskan apa itu ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional untuk kawasan Asia Tenggara atau Association Southeast Asia Nation. ASEAN dibentuk dalam rangka menggalang kerjasama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan deklarasi Bangkok, maka didirikanlah ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand atau Bangkok, yang didirikan oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Indonesia pada waktu itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Adapun Malaysia, Perdana Menteri Tun Abdul Razak.
Singapura, Menteri Luar Negeri Narcisco Ramos, Filipina, Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam, dan Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negeri Tanat Komat. Ada 3 faktor yang melatar belakangi dibentuknya ASEAN. Yang pertama, adanya persamaan letak geografis, yaitu sama-sama terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, adanya persamaan budaya, yaitu sama-sama budaya Melayu Austronesia. Yang ketiga, adanya persamaan sejarah, yaitu sama-sama bekas jajahan bangsa asing. Saat ini, ASEAN beranggotakan 11 negara, yakni 5 negara pendiri diikuti oleh Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. Baik, Ananda semuanya, adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian letak geografis dan letak koordinat. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah berdasarkan bentang alamnya atau kenyataannya di permukaan bumi. Sedangkan letak koordinat atau letak astronomis yaitu letak suatu daerah atau wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak negara ASEAN berdasarkan geografis dan astronomis atau koordinat. Yang pertama, letak negara ASEAN secara geografi. Secara geografis, negara ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak antara benua Asia dan benua Australia. Letak negara ASEAN secara astronomis berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berikutnya, negara-negara ASEAN yang memiliki ciri khusus berdasarkan bentang alamnya, yaitu Indonesia, berbentuk kepulauan terpisah-pisah atau lebih dikenal dengan fragmented. Kemudian Thailand dan Myanmar berbentuk kompleks dan memanjang atau disebut juga protudit. Kemudian Vietnam berbentuk memanjang atau elongated, dan Kamboja berbentuk lingkaran atau kompak. Dan selanjutnya, materi kita yaitu negara-negara ASEAN yang berbentuk semenanjung adalah ada Thailand, ada Myanmar, ada Laos, dan Kamboja. Kemudian, batas-batas negara ASEAN, sebelah utara
berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan benua Asia. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, dari uraian pembahasan materi kita tersebut, Ibu harapkan siswa semuanya kamu dapat memahami dan dapat mengambil suatu kesimpulan dan dapat memahami suatu materi dan yang akan nantinya ada penilaian. Untuk materi kita hari ini, Ibu memberikan latihan. Yang latihan tersebut ada 10 buah soal dalam bentuk pilihan ganda. Latihan tersebut Ananda buat semuanya pada buku latihan isi 40. Demikian materi kita hari ini. Dan Ibu harapkan kalau ada yang belum paham, ada yang belum dimengerti, silakan tanya sama Ibu melalui WA. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas wilayah kawasan Asia Tenggara. Sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Secara geografis, Asia Tenggara dibagi menjadi dua bagian, yaitu daratan dan kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara yang berada di kepulauan adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timor Leste, dan Filipina. Perhatikan luas wilayah negara-negara di Asia Tenggara. Letak geologis Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada pertemuan tiga lempeng besar bumi, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Oleh karena itu, dimungkinkan kawasan ini terkena guncangan gempa bumi sebagai akibat dari aktivitas lempeng bumi tersebut. Pada kawasan ini membentang pegunungan yang merupakan bagian dari
Sirkum Mediterania, dan Sirkum Pasifik. Aktivitas vulkanik berdampak positif pada kesuburan tanah di kawasan ini. Tingkat kesuburan tanah yang tinggi mendukung kegiatan pertanian, sehingga kawasan Asia Tenggara bercorak agraris.